Mari kita mulai momen ini dengan sebuah pengakuan jujur yang jarang kita ucapkan secara lantang. Pernah gak sih kamu duduk sendirian di kamar pada malam hari, membuka media sosial dan tiba-tiba merasakan sebuah hantaman yang tak kasat mata di dadamu? Kamu melihat seseorang yang sebaya denganmu atau bahkan lebih muda, baru saja membeli rumah pertamanya, mendapatkan promosi jabatan yang mentereng, atau membagikan pencapaian finansial yang luar biasa di usia mereka yang masih belia. Sementara kamu menatap langit-langit kamar, menghitung sisa tabunganmu yang gak seberapa, dan mulai merasakan rasa sesak yang akrab. Rasa bersalah karena merasa tertinggal. Sebuah keyakinan pahit bahwa di usia sekarang, kamu telah gagal. Dunia modern hari ini telah mendikte satu hal dengan sangat kejam kepada kita, bahwa nilai dari hidupmu setara dengan angka-angka yang berhasil kamu kumpulkan. Angka di dalam saldo rekeningmu, angka di timbangan badanmu, jabatan di kartu namamu, atau jumlah pengikut di profil digitalmu. Kita tumbuh dalam sebuah budaya hustle yang mengaitkan kata sukses hanya dengan panggung yang megah. Kita dicikoki dengan narasi bahwa misi jiwamu di bumi ini barulah sah jika kamu menjadi seseorang yang terkenal, memiliki bisnis raksasa, memimpin ratusan karyawan, atau memiliki pengaruh yang luas di depan publik. Akibatnya, apa yang terjadi? Jutaan jiwa yang hidup dengan tenang, jujur, dan sederhana di berbagai belahan bumi itu merasa diri mereka nggak berharga. Seseorang yang memilih menjadi ibu rumah tangga seutuhnya itu merasa rendah diri akhirnya. Seseorang yang bekerja sebagai staf administrasi biasa itu akhirnya merasa hidupnya tanpa arti. Seseorang yang mengorbankan ambisi karirnya demi merawat orang tuanya yang sakit, akhirnya merasa jiwanya telah tertinggal jauh di belakang perlombaan dunia. Namun hari ini, di ruang refleksi kita, di jalan afirmasi, mari kita ambil jeda dari perlombaan yang melelahkan itu. Mari kita letakkan dulu semua standar sukses buatan manusia modern yang telah mencuri kedamaian tidurmu. Duduklah di sampingku dengan rileks. Mari kita ambil napas dalam-dalam bersama. Rasakan udara sejuk mengalir masuk, melembutkan ketegangan di dadamu, dan hembuskan perlahan lewat mulut. Biarkan tubuhmu menyadari bahwa detik ini kamu gak sedang dinilai oleh siapapun. Di video kali ini kita akan meluruskan sebuah miskonsepsi spiritual terbesar abad ini. Kita akan membedah kebenaran yang meneduhkan batin, bahwa misi jiwamu gak pernah peduli pada apa jabatanmu. Misi jiwamu bisa jadi jauh lebih dekat, lebih tenang, dan lebih indah dari semua panggung megah yang selama ini kamu kejar dengan berdarah-darah. Mari kita bedah rasa bersalahmu dengan penuh kelembutan. Mengapa kita merasa begitu tersiksa ketika tidak memiliki pencapaian materi yang besar di usia tertentu? Sebab sejak kecil, sistem sosial kita telah memasang sebuah jadwal palsu di dalam kepala kita. Kita dituntut untuk lulus di usia sekian, memiliki pekerjaan tetap di usia sekian, menikah di usia sekian, dan mapan secara finansial di usia sekian. Jika kita meleset dari jadwal tersebut, kritikus internal kita akan langsung menjatuhkan vonis bahwa kita adalah produk gagal dari kehidupan. Namun, mari kita renungkan satu hal mendasar. Siapa sebenarnya yang membuat jadwal itu? Apakah alam semesta? Apakah Tuhan? Tentu bukan. Jadwal itu dibuat oleh sistem industri modern yang membutuhkan kita untuk terus-menerus memproduksi dan mengonsumsi materi tanpa henti. Sistem ini sangat membenci kepuasan batin, karena orang yang sudah merasa cukup dan damai dengan kesederhanaannya, itu gak akan bisa dieksploitasi untuk membeli hal-hal yang gak mereka butuhkan. Ketika dunia modern membungkus kata misi jiwa atau tujuan hidup ke dalam kemasan karir dan popularitas, mereka sedang melakukan reduksi besar-besaran terhadap keagungan manusia. Mereka mengecilkan arti jiwamu yang tak terbatas, hanya menjadi sekadar fungsi ekonomi. Mari deh kita jujur di ruang refleksi ini. Apakah semua orang yang memiliki jabatan mentereng dan rumah mewah di luar sana otomatis memiliki jiwa yang damai? Kamu pasti tahu jawabannya.
Seringkali di balik dinding-dinding rumah gedungan itu ada kecemasan kronis yang mencekik, ada rasa kesepian yang akut, dan ada kehampaan yang coba disembuhkan dengan obat penenang. Mereka sukses menurut pandangan dunia, namun jiwa mereka itu sedang sekarat kelaparan karena tidak pernah diberi makan oleh makna. Misi jiwamu itu gak ada hubungannya dengan seberapa tinggi posisimu di dalam hierarki buatan manusia. Misi jiwamu adalah alasan eksistensial mengapa batinmu dihidupkan di bumi ini. Dan semesta gak pernah kekurangan peran-peran tersembunyi yang krusial. Bisa jadi misi jiwamu di dunia ini sesederhana menjadi sebatang pohon yang rindang bagi keluargamu. Menyediakan ruang aman yang penuh kasih sayang bagi anak-anakmu agar mereka tidak tumbuh menjadi jiwa yang terluka. Bisa jadi misi jiwamu adalah menjadi seorang pendengar yang baik bagi teman-temanmu yang sedang patah hati. Menjadi orang yang menyelamatkan nyawa seseorang dari keputusasaan hanya lewat secangkir kopi dan kehadiran yang tulus. Bisa jadi misi jiwamu adalah menjaga kedamaian di sekitarmu, menularkan senyuman kepada pedagang kaki lima, atau merawat hewan-hewan terlantar di jalanan. Peran-peran ini memang gak akan pernah mendapatkan penghargaan di atas panggung yang megah, gak akan pernah ditulis di majalah bisnis finansial, dan gak akan pernah menghasilkan centang biru di media sosialmu. Namun, di mata alam semesta, tindakan-tindakan penuh cinta yang sunyi ini memiliki bobot spiritual yang jauh lebih berat daripada 100 pidato motivasi yang hampa di atas podium. Untuk memperkuat pemahaman kita tentang keindahan peran yang sunyi ini, mari kita membuka lembaran kitab kebijaksanaan leluhur kita dari ribuan tahun yang lalu. Kita akan berjalan menuju teks spiritual abadi, Bhagavad Gita. Di dalam teks suci tersebut, ada sebuah dialog spiritual yang sangat mendalam antara Arjuna, seorang kesatria yang sedang didera krisis eksistensial dan keraguan hebat di tengah medan perang, dengan Sri Krishna, personifikasi dari kesadaran semesta yang agung. Arjuna merasa ragu, takut, dan bimbang. Ia melihat beban tugasnya begitu berat dan mengerikan. Ia ingin lari dari perannya. Ia ingin meletakkan senjatanya dan memilih untuk menjadi seorang pertapa di dalam hutan. Sebuah peran yang ia anggap lebih suci dan gak berisiko mendatangkan dosa. Namun, jawaban dari Sri Krishna dalam salah satu sloka paling penting di dalam Bhagavad Gita justru membalikkan seluruh logika manusia tentang kesuksesan dan keluhuran peran. Sri Krishna berkata, "Jauh lebih baik melakukan dharmamu sendiri, meskipun itu terlihat sederhana dan tidak sempurna, daripada melakukan dharma orang lain dengan sangat sempurna meskipun itu terlihat megah. Melakukan tugas yang sesuai dengan sifat alamimu sendiri itu gak akan pernah mendatangkan kegelapan bagi jiwamu." So mari kita bedah kata yang sangat sakral ini bersama-sama di dalam batin kita, yaitu dharma. Dalam konteks spiritual leluhur, dharma bukanlah sekadar aturan agama, melainkan tugas suci kehidupan yang selaras dengan cetak biru bawaan atau sifat dasar jiwamu, swadharma. Setiap manusia itu lahir dengan membawa dharmanya masing-masing. Ada yang lahir dengan dharma sebagai pemimpin, ada yang sebagai pemikir, ada yang sebagai penyembuh, dan ada pula yang sebagai penjaga bumi yang sunyi. Pesan dari Bhagavad Gita sangat radikal bagi telinga manusia modern. Semesta tidak pernah menilai keindahan sebuah dharma dari skala kemegahannya, melainkan dari keautentikannya. Tragedi terbesar manusia modern hari ini adalah kita semua dipaksa untuk meniru dharma milik orang lain yang terlihat berkilau di media sosial. Kita yang dasarnya memiliki jiwa seorang seniman yang tenang dipaksa menjadi pembisnis yang agresif. Kita yang memiliki bakat alami sebagai guru yang penuh kasih sayang dipaksa mengejar karir korporat yang kompetitif hanya demi gengsi sosial. Kita meniru dharma orang lain dengan sangat sempurna, namun di dalam hati kita menderita lahir batin. Kita mendapatkan uangnya, tetapi kita kehilangan diri kita sendiri. Ketika kamu memaksa dirimu untuk menghidupi definisi sukses milik orang lain, kamu sedang mengkhianati rancangan suci Tuhan di dalam dirimu. Jika seluruh sel di dalam tubuh manusia dipaksa untuk menjadi sel otak, maka tubuh itu akan mati. Tubuh membutuhkan sel jantung untuk memompa darah. Ia membutuhkan sel paru-paru untuk mengikat oksigen, dan ia membutuhkan sel kulit untuk melindunginya dari luar.
melindunginya dari kuman. Gak ada sel yang lebih mulia dari sel lainnya. Semuanya bekerja dalam keselarasan yang utuh. Hari ini sadarilah bahwa jika dharmamu saat ini itu adalah menjadi seorang ayah atau ibu yang penuh perhatian, jalani itu dengan seluruh jiwamu. Jika dharmamu adalah menjadi seorang pekerja biasa yang jujur dan selalu membawa kedamaian di ruang kantor yang penuh intrik, lakukan itu dengan penuh rasa syukur. Jangan biarkan ilusi dunia modern membuatmu merasa rendah diri atas tugas sucimu yang sederhana. Sederhana di mata manusia memang, tapi bisa jadi sangat raksasa di hadapan semesta. Mari kita melangkah lebih jauh ke barat, memasuki samudra kearifan kaum mistis Sufi. Para guru Sufi memiliki sebuah konsep psikologi spiritual yang sangat dalam untuk menenangkan jiwa-jiwa yang merasa gelisah karena posisi sosial mereka yang rendah di dunia. Konsep itu disebut dengan maqam, yang berarti kedudukan atau tempat berdirinya jiwa di hadapan Sang Khalik. Dalam kitab-kitab klasik Sufisme, seperti karya Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitab Al-Hikam, diajarkan bahwa Tuhan menempatkan setiap hambanya di sebuah kedudukan tertentu bukan karena kebetulan, melainkan karena disitulah tempat terbaik bagi jiwa tersebut untuk bertumbuh dan memancarkan cahaya ketuhanan. Ibnu Athaillah menulis sebuah untaian hikmah yang sangat menampar ego kita yang selalu haus akan ambisi. Keinginanmu untuk melepaskan diri dari apa yang telah Tuhan tetapkan bagimu, padahal Dia telah menempatkanmu di sana untuk mengejar kedudukan lain yang menurutmu lebih terhormat, adalah bentuk syahwat ego yang tersembunyi. Mari kita renungkan kalimat ini dengan penuh keheningan batin yang jujur. Seringkali ketidakpuasan kita terhadap pekerjaan atau kondisi hidup kita yang sekarang bukanlah karena pekerjaan itu buruk, melainkan karena ego kita merasa kurang terhormat jika dibandingkan dengan orang lain. Kita ingin pindah ke posisi yang lebih tinggi, lebih mentereng, dan lebih dipuji bukan untuk melayani kehidupan, melainkan untuk memuaskan rasa haus ego kita akan pengakuan dunia. Para Sufi mengajarkan bahwa ada dua jenis makam kedudukan manusia. Ada yang ditempatkan di makam asbab, yaitu orang-orang yang harus bekerja keras di dunia material, seperti berdagang, menjadi buruh, mengurus urusan duniawi, dan ada yang ditempatkan di makam tajrid, orang-orang yang dikhususkan hanya untuk beribadah dan merenung di dalam kesenian. Yang luar biasa adalah kaum Sufi itu tidak pernah memandang makam tajrid lebih mulia daripada makam asbab. Seorang pedagang pasar yang jujur, yang menimbang barang dagangannya dengan adil dan menyapa pelanggannya dengan senyuman tulus yang mendinginkan hati, itu memiliki derajat spiritual yang sama dengan seorang syekh yang beritikaf di dalam masjid selama puluhan tahun. Mengapa? Karena keduanya sama-sama sedang menjalankan kehendak Tuhan di tempat mereka masing-masing berada. Jika saat ini kamu ditempatkan di sebuah posisi yang biasa-biasa saja di mata dunia modern, mungkin kamu seorang pegawai rendahan, seorang pengajar honorer, seorang pekerja lepas yang mendapatkan gaji pas-pasan, atau seorang anak yang harus menunda karirnya hanya demi merawat orang tua. Ketahuilah bahwa itu adalah makam sucimu saat ini. Tuhan itu nggak sedang menghukummu dengan menempatkanmu di sana. Dia sedang mempercayakan tempat itu kepadamu. Dia tahu bahwa di posisi itulah kebaikan jiwamu itu paling dibutuhkan oleh semesta. Dia tahu bahwa lewat kesabaranmu menghadapi rutinitas yang sederhana itu, ego kerasmu itu sedang dikikis perlahan-lahan untuk diubah menjadi emas murni spiritual. So, berhentilah mengemis kedudukan lain yang bukan milikmu. Berkilaulah di tempat kamu ditanam hari ini. Ketika kita berhasil melepaskan diri dari belenggu ilusi sukses modern, kita mulai memahami sebuah kebenaran baru, bahwa kesuksesan sejati adalah kemampuan untuk menjadi manusia yang utuh dan damai di dalam diri sendiri. Dunia luar itu akan selalu berubah. Standar sukses manusia itu akan selalu bergeser. Jika di tahun 90-an sukses itu diukur dari kepemilikan mobil mewah, hari ini sukses itu diukur dari jumlah followers dan kepemilikan aset digital. Jika kamu terus mengikatkan harga dirimu pada roda dunia yang berputar gila ini, kamu akan menjadi budak abadi yang gak akan pernah mencicipi rasa cukup. So, mari kita putus rantai perbudakan itu malam ini atau hari ini di ruang refleksi kita. Misi jiwamu yang sejati itu bukanlah untuk membuktikan apapun kepada dunia luar.
Dunia luar itu gak peduli padamu. Mereka hanya peduli pada kegunaanmu bagi kepentingan mereka. Misi jiwamu yang sejati adalah melakukan perjalanan ke dalam, menemukan kedamaian batin yang gak bisa digoyang oleh pasang surutnya pujian atau makian manusia, lalu memancarkan kedamaian itu keluar dalam bentuk kemanfaatan yang nyata bagi makhluk hidup di sekitarmu. Mari kita bayangkan jika dunia ini hanya dipenuhi oleh orang-orang yang sukses menurut standar modern. Orang-orang yang ambisius, yang kompetitif, yang selalu ingin menang, yang jam tidurnya itu kurang demi mengejar target materi. Dunia ini akan menjadi tempat yang sangat kering, dingin, dan kejam. Dunia ini justru bertahan hidup sampai hari ini karena adanya orang-orang yang memilih peran-peran sunyi yang penuh cinta. Dunia ini selamat karena ada seorang kakek yang menyapu jalanan dengan keikhlasan hati setiap subuh. Dunia ini selamat karena ada seorang guru di desa terpencil yang mengajar anak-anak membaca dengan bayaran senyuman. Dunia ini selamat karena ada seseorang seperti kamu yang meskipun hatinya sedang terluka dan cemas karena merasa tertinggal, tetapi tetap memilih untuk berbuat baik, tetap memilih untuk tidak menipu, dan tetap memilih untuk memberikan pelukan hangat kepada orang yang membutuhkan. Kamu adalah pahlawan-pahlawan sunyi yang menjaga kewarasan bumi ini. So, mulai hari ini, mulai malam ini, tataplah dirimu di depan cermin dengan rasa hormat yang baru. Katakan pada manusiamu yang telah berjuang sangat keras itu, kamu gak gagal kok. Kamu sedang berjalan di atas jalan sucimu sendiri. Dan jalan itu sudah sangat indah apa adanya. So, mari kita posisikan tubuh kita dalam kondisi yang paling rileks. Duduklah dengan nyaman, lepaskan beban di bahumu, letakkan kedua telapak tanganmu terbuka di atas lututmu, sebuah simbol kesiapan untuk menerima dan merelakan aliran kehidupan. Tarik napas dalam-dalam dengan penuh rasa syukur atas kehidupan yang masih mengalir di dalam dirimu. Rasakan dada dan perutmu mengembang dengan kebebasan, dan hembuskan perlahan-lahan. Biarkan seluruh sisa rasa rendah diri dan cemasmu larut bersama udara di sekitarmu. Ucapkan kalimat-kalimat afirmasi kedaulatan jiwa ini di dalam ruang paling sakral di hatimu. Biarkan ia menjadi pelindung barumu menghadapi bisingnya dunia luar. Nilai jiwaku tidak diukur dari angka, jabatan, atau pandangan dunia luar. Aku menerima dan mencintai dharmaku sendiri yang unik, meskipun itu terlihat sederhana di mata manusia. Misi jiwaku adalah menjadi manusia yang utuh, damai, dan bermanfaat dimanapun aku ditempatkan saat ini. Aku melepaskan diri dari perlombaan palsu dunia modern dan memilih untuk berjalan dalam ritme kedamaianku sendiri. Aku adalah mahakarya semesta yang berharga, bukan karena apa yang aku hasilkan, melainkan karena kesucian cinta kasih yang kupancarkan. Tarik napas kembali, biarkan energi kekuatan spiritual dari Bhagavad Gita dan kearifan para sufi memenuhi setiap sel di otakmu. Dan hembuskan dengan senyuman kebebasan yang tulus di bibirmu. Berhentilah mengemis pengakuan dari dunia luar yang sedang kebingungan. Kamu telah memiliki segalanya di dalam dirimu untuk menjadi bahagia detik ini juga. Terima kasih telah meluangkan waktu yang berharga ini untuk duduk dan merenung bersama di jalan afirmasi. Jagalah kedamaian batinmu dengan penuh keteguhan, sampai kita bertemu lagi di ruang refleksi selanjutnya.